Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristanti Dia Lestari, seorang mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Jember tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jember, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran yaitu penerapan scaffolding pada ZPD dengan model pembelajaran to stay dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar materi refleksi di SMPN 1 Jember. Selanjutnya adalah intervensi penerapan scaffolding dalam ZPD. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika adalah metode scaffolding. Metode scaffolding merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan guru kepada siswa untuk membantu mereka mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Nah, bantuan tersebut diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian, Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky. ZPD sendiri adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, penerapan scaffolding pada ZPD dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa. Manfaat tersebut antara lain adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika. Selanjutnya, model pembelajaran to stay. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil dan berkolaborasi. Dalam model ini, siswa berbagi pengetahuan mereka tentang materi transformasi dan membagi hasil serta informasi dengan anggota kelompok lainnya. Ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Konsep ZPD sangat relevan dalam konteks ini. ZPD merujuk pada jarak antara apa yang dapat dicapai siswa secara independen dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang lain. Dalam konteks model pembelajaran kooperatif, siswa yang lebih maju dapat membantu siswa yang kurang maju untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang materi. Penerapan scaffolding ini dilakukan di kelas 9D pada materi refleksi atau pencerminan dengan menggunakan model pembelajaran to stay. Nah, model pembelajaran to stay ini yaitu yang pertama, peserta didik bekerja sama dalam kelompok berempat. Yang kedua, guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan dikerjakan bersama. Yang ketiga, setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok bertamu ke kelompok yang lain. Nah, dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil dan informasi mereka ke tamu. Kemudian, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok masing-masing dan melaporkan temuan dari kelompok lain. Dan yang terakhir, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Aktivitas dalam penerapan scaffolding. Yang pertama adalah pembentukan kelompok. Nah, sebelum membagikan kelompok, guru memberikan pertanyaan pemantik lewat LCD oleh guru. Kemudian, guru menyampaikan topik pembelajaran yang akan dipelajari hari ini dan teknis pembelajaran. Baru kemudian, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok secara heterogen. Yang kedua, pemberian tugas. Peserta didik bersama kelompoknya menerima LKPD yang dibagikan guru. Peserta didik dalam kelompok diberi tugas yang berbeda-beda, yaitu kegiatan 1 sampai kegiatan 7. Yang ketiga, model pembelajaran to stay. Peserta didik bergabung dengan peserta didik lain dari kelompok berbeda dengan tugas yang sama atau kelompok ahli untuk berdiskusi menyelesaikan topik kegiatan yang diperoleh. Kemudian, kelompok ahli mengeksplorasi berbagai informasi yang berkaitan dengan jawaban pada LKPD. Ketiga, kelompok ahli menuliskan hasil temuan atau informasi yang mereka dapatkan. Yang terakhir, setelah kelompok ahli selesai berdiskusi,
Masing-masing peserta didik kembali ke kelompok asalnya, kemudian secara bergantian menyampaikan hasil diskusi yang diperoleh dari kelompok ahli. Yang keempat, membimbing. Guru berkeliling untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik. Peserta didik menyelesaikan LKPD hingga memperoleh kesimpulan sementara. Yang kelima adalah melakukan presentasi hasil diskusi dan temuannya. Siswa antar kelompok melakukan tanya jawab terkait materi yang belum dipahami ataupun terkait analisis jawaban yang berbeda. Dan yang keenam yaitu refleksi. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Untuk refleksi ini siswa diberikan berupa beberapa pertanyaan yang akan dapat mengetahui refleksi siswa pada pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya adalah hasil yang dicapai dari pembelajaran dengan model pembelajaran to stay to stray. Di sini dapat didapatkan bahwa scaffolding adalah metode yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode ini membantu siswa mencapai zona perkembangan proksimal atau ZPD mereka, memberikan rasa percaya diri, dan meningkatkan ketertarikan mereka terhadap materi. Dengan scaffolding, siswa merasa didukung dan mampu menguasai keterampilan baru, yang pada gilirannya membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Ini tercermin dalam refleksi belajar siswa, di mana mereka merasa senang dengan materi dan metode pembelajaran, serta merasa ada kemajuan dalam pemahaman mereka. Seperti pada gambar tersebut, yaitu menyatakan bahwa hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa karena siswa merasa mampu dan memiliki kemampuan dalam belajar. Pada hasil refleksi belajar di akhir, siswa mengatakan bahwa dia bisa menjelaskan matematika dan memahami materi translasi yang diajarkan guru hari itu. Yang selanjutnya, zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah konsep yang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. ZPD memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa yang membuat mereka merasa mampu dan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, ZPD juga memberikan rasa percaya diri kepada siswa dan meningkatkan ketertarikan mereka terhadap materi. Dengan demikian, siswa merasa lebih terlibat dan menikmati proses belajar yang tercermin dalam refleksi belajar mereka. Pada hasil refleksi belajar di akhir, siswa mengatakan bahwa dia senang dengan pembelajaran hari itu karena suasananya berbeda. Yang terakhir, metode to stay to stray adalah strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan teman sebaya dan berinteraksi dengan guru, yang keduanya dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Selain itu, metode ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa, membuat mereka merasa mampu dan tidak takut untuk mencoba. Dan dengan demikian, metode to stay to stray ini dapat meningkatkan lingkungan belajar yang mendukung dan menarik bagi siswa. Pembelajaran dan replikasi. Berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan scaffolding pada ZPD dengan metode to stay to stray dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar materi refleksi di SMPN 1 Jember. Hal ini karena scaffolding, ZPD, dan metode to stay to stray memiliki hubungan yang saling berkaitan dan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap motivasi siswa. Scaffolding membantu siswa mencapai ZPD dengan memberikan dukungan yang tepat. ZPD digunakan untuk menentukan jenis scaffolding yang diperlukan, sementara metode to stay to stray memberikan kesempatan untuk mengaktifkan siswa, meningkatkan interaksi dan rasa percaya diri. Penerapan scaffolding pada ZPD dengan metode to stay to stray dalam pembelajaran matematika materi refleksi di SMPN 1 Jember membuktikan hasil yang positif. Peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari hasil refleksi motivasi yang meningkat yang disebabkan oleh efektivitas scaffolding, penerapan ZPD, dan metode pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif siswa, yaitu model pembelajaran to stay to stray. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.